Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan, keselamatan, dan keberkahan selalu menyertai kita semuanya. Mari kita support dan dukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe. Mudah-mudahan selalu dapat memberikan manfaat. Tema kita pada kali ini adalah tentang program penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia. Adapun yang akan kita pelajari pada pembahasan kita pada kali ini adalah kita akan memahami pengertian dari HIV, AIDS, penyebab, cara penularan, masa inkubasinya, analisis situasi HIV/AIDS, cara pencegahan atau pemberantasannya, dan yang ketujuh, target, arah kebijakan, dan strategi di Indonesia. Yang pertama, pengertian. HIV merupakan singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, ya. Jadi virus yang hanya dapat dalam tubuh manusia dan menyebabkan turunnya kekebalan tubuh, atau bisa diartikan juga tubuh gagal melawan infeksi. Sedangkan AIDS berarti Acquired Immune Deficiency Syndrome, yakni kumpulan gejala infeksi oportunistis yang disebabkan oleh penurunan kekebalan tubuh akibat tertular virus HIV dari orang lain. Berikutnya, penyebab penyakit HIV. Nah, virus Human Immunodeficiency atau HIV adalah sejenis retrovirus. Ada dua tipe, yakni tipe 1 atau HIV1 dan tipe 2 HIV2. Virus ini secara serologis dan geografis relatif berbeda, tetapi mempunyai ciri epidemiologis yang sama. Patogenitas dari HIV2 lebih rendah dibandingkan HIV1. Cara penularan. Untuk cara penularan HIV ini, yakni melalui hubungan seks tidak aman, baik itu dengan heteroseksual, homoseksual. Kemudian heteroseksual maksudnya hubungan seks dengan berbeda jenis, ya. Nah, kemudian homoseksual dengan sesama jenis, biasanya melalui anus, hubungan seks melalui anus. Kemudian lewat darah, ya, transfusi darah. Kemudian jarum suntik yang tercemar, biasanya pada pengguna narkoba jarum suntik, ya. Ibu ke bayi juga bisa menularkan melalui kehamilan, melahirkan, dan menyusui. Jadi pada dasarnya penularan HIV/AIDS ini bisa melalui darah, kemudian cairan sperma, dan juga melalui ASI, ya, melalui air susu ibu. Sebenarnya tidak gampang untuk terjadi penularan HIV. Kita harus paham tentang prinsip penularan yang dikenal dengan EC. Jadi penularan HIV itu bisa tertular apabila memenuhi 4 syarat ini. Yang pertama, exit, yakni virus keluar dari tubuh manusia. Kemudian survive. Nah, HIV ini harus bisa bertahan hidup, ya, dalam suatu kondisi, ya. Kemudian sufficient, jumlahnya juga cukup, dan enter, ya. Kemudian ini ada tempat masuk virus tersebut ke dalam tubuh manusia. Jadi keempat ini merupakan syarat, ya, terjadinya penularan HIV. Apabila salah satu saja tidak terpenuhi, maka ini akan mengurangi risiko penularan. Masa inkubasi. Nah, untuk masa inkubasi dari HIV ini sebenarnya bervariasi, ya. Walaupun waktu dari penularan hingga berkembang atau terdeteksinya antibodi biasanya 1-3 bulan, namun waktu dari tertular HIV hingga terdiagnosa sebagai AIDS itu bisa kurang dari 1 tahun hingga 15 tahun atau lebih. Ini tergantung dari viral dalam tubuh, ya, ataupun sel CD4-nya bagus, ya, atau banyak. Nah, ini semakin lama juga untuk mengalami AIDS.
Tanpa pengobatan anti HIV yang efektif ya atau ARV, nah sekitar 50% dari orang dewasa terinfeksi akan terkena AIDS dalam 10 tahun ya sesudah terinfeksi. Nah, jadi kalau kita lihat di sini dari orang pertama kali terkena HIV ya, dimana dalam biasanya 1 sampai 3 bulan ini virus belum terdeteksi dalam tubuhnya. Ya, kalau diperiksa itu masih negatif. Nah, mungkin setelah 3 bulan kemudian baru terjadi penularan. Nah, ini yang disebut dengan window period. Ini jadi si orangnya tidak sadar ya, padahal ini bisa menjadi penularan ya. Tidak sadar dia terinfeksi ya, tapi bisa menularkan kepada orang lain. Nah, bisa muncul gejala biasanya setelah ini ya, setelah viral load semakin banyak dalam tubuhnya, kemudian menyebabkan sedikit penurunan berat badan ya. Ini setelah sedikit tahun ya, kemudian gatal, penyakit kulit dan lain-lain. Nah, setelah beberapa tahun ini tentunya ada penurunan sangat drastis apabila viral load semakin banyak dan sel CD4 semakin habis ya, maka ini akan sangat mengganggu sistem kekebalan tubuhnya sehingga berbagai macam penyakit pun ini akan menyerang ke orang tersebut ya. Maka kunci dari pengobatan HIV adalah yakni dengan mengontrol viral load dalam tubuh ya, kemudian akhirnya sel CD4-nya itu naik sehingga bisa menangkal berbagai macam penyakit-penyakit yang menyerang ya, tubuh. Analisis situasi HIV dan AIDS. Nah, di sini kita bisa lihat HIV di Indonesia. Ini sumber laporan Pemerintahan Epidemi dan SIHA Kemenkes. Dari 514 kabupaten kota, 9% diantara telah melaporkan kasus HIV dan AIDS. Jadi hampir seluruh kabupaten kota di Indonesia itu sudah ada AIDS, sudah ada HIV dan AIDS ya. Nah, 543.100 orang dengan HIV dan AIDS atau ODA di tahun 2020 ya. Hingga akhir tahun 2019 dilaporkan 377.569 ODA mengetahui statusnya terinfeksi HIV dan 127.613 ODA atau 23,5% dari total estimasi ODA tahun 2020 sedang dalam pengobatan ARV. Jadi HIV masih menjadi masalah di Indonesia, HIV dan AIDS masih menjadi masalah di Indonesia. Dan ini tentu kita harus ada upaya untuk mengeliminasi ya, sehingga target pemerintah untuk menurunkan HIV AIDS itu dapat tercapai. Nah, ini adalah estimasi dan proyeksi jumlah ODA 15 tahun ke atas di Indonesia tahun 2005 sampai 2024. Nah, di sini kita lihat puncaknya pada tahun 2018, 2019 ya. Nah, tentu ini seiring waktu, nanti ini namanya proyeksi ya. Seiring waktu ini seolah ini akan turun, namun dalam penurunan ini juga tergantung dari upaya kita dalam mempercepat ya, dan juga kemampuan kita dalam mengatasi pengendalian ya HIV dan AIDS. Populasi perempuan bukan populasi kunci, diperkirakan masih memberikan kontribusi terbesar terhadap proyeksi jumlah infeksi baru HIV hingga tahun 2020 sampai 2024 ya. Ini sekitar 35.400 atau 35% dari total proyeksi infeksi baru. Diikuti oleh populasi LSL ya, lelaki sesama lelaki 35.200 atau sekitar 35%. Pelanggan pekerja seks 14.000 ya, sekitar 14%. Laki-laki bukan populasi kunci 11.900 atau 12%. Kemudian WPS wanita pekerja seks 3.400 atau sama dengan 3%. Penasun pengguna narkoba suntik 1.400 atau sekitar 1%, dan waria 500 sekitar 0,5%. Nah, ini juga estimasi dan proyeksi infeksi baru HIV pada populasi 16 tahun ke atas di Indonesia ya.
Nah, bisa kita lihat di sini nanti di masa 2000-2004 ini yang masih banyak itu merupakan LSL ya. Jadi polanya memang selalu naik ya. Apalagi misalnya di Indonesia peraturannya tidak ketat ya, terutama untuk peraturan untuk penyuka ya, lelaki sesama lelaki. Ini memang menjadi PR kita bersama. Nah, untuk pola epidemik ya, secara umum ada 3 pola epidemik ya. Ada tingkat rendah, terkonsentrasi, dan meluas. Nah, epidemik tingkat rendah ini HIV belum masuk ke dalam jejaring populasi tertentu seperti WPS, wanita pekerja seks, waria, penasun, LSL, pelanggan WPS, dan lain-lain dengan perilaku risiko yang tinggi untuk terinfeksi HIV ya. Nah, umumnya prevalensi HIV di subpopulasi kunci ini masih di bawah 5%. Ini masuk kategori epidemik tingkat rendah ya. Jadi HIV belum masuk ke dalam jejaring populasi tertentu ya. Misalnya tidak ada ditemukan HIV pada wanita pekerja seks, penasun. Nah, ini masuk dalam epidemik tingkat rendah. Dan prevalensi HIV di subpopulasi kunci ini masih di bawah 5%. Nah, itu ya, masuk dalam epidemik tingkat rendah. Penyebaran HIV berjalan lambat, dan pola epidemi ini dibutuhkan aktivitas surveillance yang difokuskan pada populasi risiko tinggi terinfeksi HIV. Kemudian ada epidemik terkonsentrasi. Ini penularan HIV terus berlanjut pada satu atau beberapa populasi kunci. Prevalensi HIV di salah satu subpopulasi kunci secara konsisten selalu di atas 5%. Nah, ini termasuk epidemik terkonsentrasi. Pada epidemi ini, aktivitas surveillance masih difokuskan dan diperkuat pada populasi risiko tinggi, yaitu surveillance sentinel pada populasi kunci HIV. Di samping itu, surveillance pada populasi masyarakat umum sudah harus dimulai, khususnya pada wilayah perkotaan. Nah, pola epidemik yang terakhir adalah epidemik yang meluas. Nah, di sini kalau kita lihat penularan HIV ini sudah ada di populasi umum, dan frekuensi kontak seksual dengan mitra seks ganda di kalangan populasi umum cukup tinggi sehingga laju epidemi ada di populasi umum. Indikasi penting penularan di populasi umum ini adalah prevalensi HIV di kalangan ibu-ibu. Pengunjung klinik KIA di wilayah perkotaan secara konsisten selalu berada di atas 1%. Nah, pola epidemi ini, aktivitas surveillance pada populasi risiko tinggi masih dilanjutkan, namun lebih difokuskan pada surveillance rutin di populasi atau masyarakat umum. Cara pencegahan ya atau pemberantasannya. Nah, upaya pencegahan dan pemberantasan yang pertama bisa dilakukan dengan pemberian penyuluhan kesehatan di sekolah dan di masyarakat. Ya, harus menekan bahwa mempunyai pasangan seks yang mengganti pasangan serta penggunaan obat suntik pengganti ini dapat meningkatkan risiko terkena infeksi HIV. Jadi kesadaran ini yang harus ditingkatkan di masyarakat. Kemudian tidak melakukan hubungan seks atau hanya berhubungan seks dengan satu orang yang diketahui tidak mengidap infeksi. Pada situasi lain, kondom latex harus digunakan dengan benar setiap kali seorang melakukan hubungan seks secara vaginal, anal maupun oral. Kondom latex dengan pelumas bahan dasar air dapat menurunkan risiko penularan melalui hubungan seks. Nah, ini penggunaan kondom ya, pada orang-orang yang berisiko khususnya ini harus dilakukan ya, sehingga ini bisa mencegah penularan HIV. Yang ketiga, memperbanyak fasilitas pengobatan bagi pecandu obat terlarang. Ini akan mengurangi penularan HIV. Begitu pula ada program-program harm reduction yang menganjurkan para pengguna jarum suntik untuk menggunakan metode dekontaminasi dan menghentikan penggunaan jarum bersama telah terbukti efektif. Ya, di sini ada fasilitas-fasilitas seperti balai-balai atau program-program untuk berhentinya penggunaan narkoba ya. Jadi terapi-terapi pengguna narkoba sehingga nanti bisa menjadi sembuh dan tidak melakukan narkoba suntik ya. Kemudian yang keempat, menyediakan fasilitas konseling HIV di mana identitas penderita dirahasiakan ya. Nah, ini di beberapa negara di bagian AS ini sebenarnya fasilitas ini sudah tersedia ya. Nah, namun di kita ini juga harus kita tingkatkan ya, terutama untuk fasilitas ya, konseling, tenaganya juga harus sesuai ya dan bagus dalam pemberian konselingnya.
Konseling tes HIV secara sukarela dan rujukan medis dianjurkan dilakukan secara rutin pada klinik keluarga berencana dan klinik bersalin. Nah, ini konseling ya, konseling dan tes HIV ini harus dilakukan secara rutin ya. Dan pada secara rutin dan dianjurkan ya. Klinik bagi kaum homo dan terhadap komunitas di mana seroprevalen HIV tinggi ya. Orang yang aktivitas seksualnya tinggi disarankan untuk mencari pengobatan yang tepat bila menderita penyakit seksual. Jadi tidak hanya fasilitas konseling, tapi juga untuk pengobatan ya, termasuk bagaimana mengetahui tes HIV/AIDS ya, dan balai pengobatan untuk penyakit infeksi menular seksual. Ini juga harus diberikan informasi yang detail ya, kemana harus berobat ya, kemudian di mana saja ya. Pengobatan ini bisa dilakukan, dan ini harus diketahui. Kemudian yang berikutnya, setiap wanita hamil sebaiknya sejak awal kehamilannya disarankan untuk dilakukan tes HIV sebagai kegiatan rutin dari standar perawatan kehamilan. Nah, jadi ini menjadi syarat untuk setiap wanita hamil untuk dites HIV-nya. Di setiap kabupaten kota atau di setiap puskesmas ini tinggal kita lihat aja nanti berapa persen masing-masing ibu yang memeriksakan kehamilannya dan sudah dites HIV. Kemudian yang berikutnya, semua darah donor harus diuji antibodi HIV-nya. Jadi harus di screening ya, betul-betul, sehingga tidak ada donor darah yang memang dari penderita yang positif. Nah, ini adalah merupakan suatu upaya untuk melakukan pencegahan sekaligus melakukan pemberantasan ya, HIV/AIDS. Nah, orang yang mempunyai kebiasaan risiko tinggi terkena HIV sebaiknya tidak mendonorkan plasma, darah, dan organ-organ transplantasi dan sel atau jaringan, termasuk cairan semen untuk inseminasi buatan. Nah, bisa kita lihat di sini adalah beberapa plasma darah, ya, mendonorkan plasma darah, organ-organ juga, ya, ini sel atau jaringan ini semuanya berpotensi menularkan, ya. Jadi ini harus betul-betul di screening, ya. Termasuk bank sperma, bank susu, dan bank tulang ini semuanya harus sesuai dengan peraturan kebijakan untuk tes HIV sebelum dilakukan pengambilan. Yang keenam, investigasi terhadap kontak dan sumber infeksi. Nah, ini untuk melacak orang-orang yang positif ya, sehingga ini dapat kita data dan kita obati. Yang ketujuh adalah pengobatan spesifik, yakni pemberian ARV dengan selalu memonitor viral load maupun CD4 plus T untuk mencegah risiko perkembangan menjadi AIDS. Nah, di sini untuk mengurangi angka kematian ya, dengan melakukan pemberian pengobatan ARV dan selalu dikontrol viral load-nya dan CD4-nya ya, untuk mempanjang hidupnya. Kemudian yang ke-8, penanganan tenaga kesehatan yang sehari-hari terpajan darah dan cairan tubuh yang mungkin mengandung virus HIV sangat kompleks. Di sini untuk para pekerja yang memang sering kontak dengan virus ya, terutama di laboratorium, tentu harus mengikuti prosedur dan juga APD yang lengkap. Target dan arah kebijakan strategi program. Nah, bisa kita lihat di sini adalah analisis program 2015 sampai 2019 yang dianalisis ya. Bisa kita lihat di sini berdasarkan analisis pada panduan RAN ya, pengendalian HIV 2020-2024. Yang pertama, untuk analisis program dari 2015 sampai 2019 ini belum tersedianya data untuk mengukur indikator utama zero intervention, zero AIDS related death, dan zero stigma dan discrimination pada populasi kunci. Kemudian data survei yang tersedia berasal dari dua sumber, yaitu laporan rutin melalui SIHA dan laporan hasil survei terpadu biologis dan perilaku. Laporan rutin melalui SIHA belum semua pasien melaporkan, terutama kegiatan untuk data IMS. STBP yang dilakukan setiap 3 tahun masih perlu diperkuat dalam pelaksanaan analisisnya. Pada periode 2015-19, intervensi terfokus pada populasi kunci, sedangkan 68% ODA merupakan populasi non kunci. Oleh karena itu, upaya intervensi di luar populasi kunci seperti pada pasangan ODA, pasien TB, pasien IMS, ibu hamil, pasien hepatitis, dan pelanggan pekerja seks perlu dikembangkan.
Kegiatan program pencegahan dan penilaian MS perlu dilaksanakan secara lebih luas dan intensif pada seluruh vaskes. Selain itu, integrasi screening HIV pada pasien IMS dan sebaliknya perlu lebih dioptimalkan. Kemudian yang kelima ada pemantau terapi pemeriksaan viral perlu ditambah. Jadi ini adalah kekurangan-kekurangan yang telah dilakukan pada tahun 2018-2019. Nah, untuk target HIV dan AIDS ke depan adalah eliminasi 2030. Jadi HIV/AIDS ini programnya sudah masuk tahap eliminasi 2030. Harapannya nanti kita akan zero no HIV infection, jadi tidak ada kasus HIV baru, zero AIDS related death, tidak ada penderita AIDS kemudian meninggal, kemudian zero discrimination, tidak ada diskriminasi lagi. Dan juga ya di 90% ODA mengetahui status HIV-nya ya. Nah, ini implikasi dari zero no infection ya. Jadi 55% ODA mengetahui status HIV-nya. Kemudian 90% ODA yang tahu status itu mendapat ARV untuk mencegah kematiannya ya. Kemudian 90% ODA juga mengalami pengurangan viral load-nya dalam tubuh ya setelah mengisi ARV. Nah, untuk mewujudkan itu ya, eliminasi 2030. Nah, ini target dengan cara fast track, jalur cepat. Ya, ini upaya selasiran rencana aksi nasional pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS tahun 2020 sampai 2024 kita sudah harus mencapai target 90 90 90 ya, agar nanti di tahun 2030 itu kita bisa mencapai target 95 95 95. Nah, untuk 2090 90 90 ini sama kayak tadi ya, temukan 90% ODA mengetahui status HIV-nya. Berarti 90% ODA yang tahu status mendapat ARV, pertahankan 90% ODA yang mendapat ARV tidak terdeteksi virusnya. Nah, adapun tujuan program pencegahan dan pengendalian HIV dan AIDS pada tahun 2020 secara nasional yaitu menurunkan infeksi baru, menurunkan kematian yang diakibatkan oleh AIDS, meniadakan diskriminasi terhadap ODA, menurunkan penularan infeksi baru HIV, sifilis dan atau hepatitis B pada bayi, dan menurunkan infeksi baru dari sifilis yang merupakan mempermudah terjadinya penularan HIV/AIDS. Nah, dalam rangka mewujudkan eliminasi HIV di Indonesia tahun 2030 ini, maka ada 3 target dampak yang harus dicapai pada tahun 2024, yaitu yang pertama, infeksi baru HIV berkurang menjadi 0,18 per 1000 penduduk, infeksi baru HIV dan sifilis pada anak mencapai kurang dari atau sama dengan 50 per 100.000 pada tahun 2022. Yang ketiga, infeksi sifilis menjadi 5,3 per 1000 penduduk tidak terinfeksi atau penurunan 30% di tahun 2024. Nah, ini adalah strategi-strategi yang dilakukan ya untuk menuju ke arah sana, penguatan komitmen ya, peningkatan dan perluasan akses masyarakat pada layanan HIV dan AIDS, penguatan mitra kementerian lembaga di pusat dan daerah, memastikan semua aspek program HIV dan PIM berdasarkan data dan fakta, dan pengembangan inovasi program HIV sesuai kebijakan pemerintah, serta penguatan monitoring dan evaluasi dan tindak lanjut. Nah, untuk masing-masing strategi ini ada indikator-indikator yang mesti dicapai nanti tahun 2024. Bisa kita lihat di sini indikator-indikatornya. Ini juga ya, strategi 2 ini adalah indikator-indikatornya. Bisa kita lihat misalnya jumlah alat PCR, pemeriksaan viral load ini nanti tahun 2024 sudah harus mencapai ya target yang ingin dicapai. Yang ketiga, ini penguatan kemitraan. Ada berapa jumlah kabupaten kota dengan kemitraan berbasis masyarakat dalam P2HIV dan PIMS dan seterusnya. Yang keempat, memastikan semua aspek program HIV dan PIMS berdasarkan data dan fakta. Nah, sudah ada berapa jumlah kabupaten kota dengan pelayanan publik terkait HIV dan PIM berbasis NIK. Nah, nanti ini kita target nanti 2024. Nih, sekian ya, 514. Nah, ini juga jumlah perusahaan yang memiliki kebijakan dan diskriminasi terkait HIV di tempat kerja. Pengembangan inovasi program HIV sesuai kebijakan pemerintah, jumlah kabupaten kota dengan inovasi dalam upaya P2 HIV dan PIM. Kemudian penguatan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut. Ada berapa jumlah kabupaten kota yang melaporkan hasil kegiatan P2 HIV dan AIDS dan PIM-nya, ya, termasuk nanti berapa jumlah kabupaten kota yang melaksanakan pelatihan pengolahan data HIV AIDS dan PIM. Ya. Jadi yang 514 ini adalah
jumlah ya, jumlah kabupaten kota. Sama ini juga jumlah kabupaten kota ya, yang 514 itu. Dokumentasi, ya ini adalah HIV stadium 1 ya, limfadenopati generalisata persisten. Stadium 2 infeksi jamur ya, first zoster. Stadium 3 kandidiasis. Stadium 4. Nah, jadi kalau obat ARV itu dikonsumsi dengan baik, maka viral load itu akan turun, dan ini tentu akan memperpanjang dan memperbaiki sel CD4 dalam tubuh penderita HIV dan bisa memperpanjang hidupnya, gitu ya. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Bila bisa berhak, fastabiqul khairat.